Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan materi kita masih di syarat tafsir kalimat tauhid. Baik, baca lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala syarih hafidhahullah wa hadha hadithun sahihun falimada ghafaltum anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajhillahi bidzalika wajhallahi amma alladhi yaqulu qala sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillahi wa yad'u al-awliya'a was-solihina fa inna hadha la tanfa'uhu la ilaha illallah lianna kalamar rasuli sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'don wa yuqayyidu ba'dahu ba'don fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu. Jadi itu bukan fala ta'khudhu. Jadi sebabnya dia ini kan larangan ini. Maka janganlah engkau mengambilnya separuh dan engkau meninggalkan separuhnya. Jadi bacanya fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Tidak ada kaitannya dengan kaitannya dengan wa yuqayyidu ba'dahu ba'dun itu ya, dia menjelaskan kalau misalnya hadis Rasulullah SAW ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, maka janganlah engkau mengambil separuhnya meninggalkan separuhnya gitu. Ta'khudz itu lanahi itu. Nah, lanjut. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ya'khuduna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum wa yaquluna istadlalna bil qur'ana naqulu. Bagaimana bil Qur'an? Al-Qur'an ismul lazim sharif. Wa yaquluna istadlalna bil qur'ani naqulu ma istadlaltum bil qur'ani al-Qur'anu inna qala kadza. In qala tidak bisa inna langsung ketemu fi'il. Kalau in itu sudah berarti in dia kalau ketemu fi'il. Kalau isim ada begitu tidak ada harokatnya berarti inna. Al-Qur'anu in qala kadza faqad qala kadza falimada ta'khuduna ba'don wa tatrukuna ba'don warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina al-muhkamu wal mutasyabihu
wa fayurudduna fayarudduna al-mutasyabihu fayarudduna al-mutasyabiha ilal hukmi ya ilal muhkami wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi wa yufassilunahu amma innahum itu innahum. Baik, lanjut. wa yufassilunahu amma innahum ya'khuduna al-mutasyabiha wa yatrukuna muhkama fahadhihi tariqatu ahli zaigi falladzina ya'khuduna bihadithin an man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa yaktasiruna ala hadha wala yuriduna al haditha wala yuriduna al ahaditha wala yuriduna al ahaditha al wadihata allati fiha al quyudu wa fiha at-tafsilu faulai ahlu zaigin. Taib, kemarin telah dijelaskan bahwasanya bukanlah yang dimaksud itu sekedar mengucapkan dengan lisan bersamaan dengan jahil tentang maknanya. Kemudian beliau membawakan bahwasanya di sana ada kelompok yang hanya membatasi diri dengan mengimani saja, melafazkan dan mengimani saja, yaitu Murji'ah. Mereka tidak memasukkan amalan itu ke dalam bagian dari iman. Padahal definisi iman itu apa? Siapa yang tahu? Tafadhol. Ayo, definisi iman itu apa? Baik, iman itu tasdiqu bil qalbi, at-talaffudzu bil lisani, wal a'malu wa amilu atau wa amalu bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, itu harus tahu itu. Antum kalau ngaji harus tahu semua itu. Tidak bisa tidak tahu ini definisi iman ini. Nanti orang tanya, so belajar rukun iman, sudah. Apa definisi iman? Nah, tidak tahu. Harus tahu itu. Wajib. Taib. Baru kalau Murji'ah, dia keluarkan itu. Dia keluarkan apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Antum mau mengamalkan atau tidak mengamalkan, tetap sama imannya antum dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sama. Taib. Kemudian mereka berdalil bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk ke dalam surga. Mereka hanya mengambil hadis ini. Padahal di sana ada pengikat, quyud, ya, ada qaidnya, muqayyadnya, pengikatnya hadis ini. Sebagaimana dikatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Ini. Di antara pengikatnya ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, apa pengikatnya? Dan dia mengkufuri seluruh yang disembah selain Allah. Nah, itu salah satunya. Taib, kata beliau hadza hadisun sahih, ini hadis yang benar. Lalu kenapa kalian lalai dari hadis ini? Hanya mengambil saja hadis yang secara umum seperti itu. Nah,
Hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah haram 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini punya pengikatnya ini. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas seseorang dimasukkan ke dalam neraka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Cuma sampai situ? Tidak, ada lanjutannya. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Itu pengikatnya. Jadi tidak hanya sekedar man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, berarti kita cukup ucapkan saja sudah masuk surga kita. Tidak perlu beramal, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Tapi ada pengikatnya. Taib. Ya bertagi bidzalika wajah Allah, yang dia menginginkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah. Taib. Ammal ladzi yaqulu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah wa yad'ul awliya was solihin fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mengkufuri atau tidak mengkafirkan segala sesembahan yang disembah selain Allah. Taib, maksudnya tidak mengkafirkan sini, maksudnya tidak mengingkari. Misal ini, orang ini dia baru masuk Islam, contoh ya, baru masuk Islam. Kemudian dia tadinya beragama Nasrani atau beragama Hindu atau Buddha. Jadi masih ada keluarganya yang masih beragama selain Islam, masih kafir. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian konsekuensi dia masuk Islam itu dia harus mengkufuri seluruh sesembahan meskipun keluarganya sembah itu. Dia harus ingkari itu dalam hatinya. Tidak boleh ditanya misalnya, baru kau punya keluarga yang masih datang ke wihara, datang ke ini itu, dia bilang, "Oh, tidak apa-apa, biar saja dia orang itu. Yang penting kan ya, saya baik-baik sama dia orang." Harus dia wajib dia kufuri itu perbuatannya mereka itu. Ini orang yang baru masuk Islam. Terlebih lagi kita ini yang sudah kenal sunnah ini tidak bisa misalnya ada orang misalnya baru bangun gereja begitu kan, baru dalam hatinya kita sudah biar jo kan orang punya urusan. Tidak bisa begitu ikhwan. Harus antum dalam hati timbulkan itu perasaan benci itu. Ini wajib hukumnya ini. Misalnya dia taruhlah ya, tidak minta, misalnya dia bangun gereja di kampung sebelah. Di kampung sebelah itu ada lahannya torang misalnya. Nah, lahannya torang ini rencana torang bangun masjid. Nah, baru dalam hati torang punya hati tiap apa hidup saling berdampingan, toleransi. Tidak bisa seperti itu. Bukan itu yang konsekuensi la ilaha illallah. Masih perlu dipertanyakan, tanda tanya besar antum punya keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Tidak bisa seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa dia mengkufuri semua. Nih lihat, bima yu'badu, ma di sini ma jinsiyah, semua seluruh, tidak ada pengecualian yang disembah selain Allah. Taib. Jadi harus dia kufur, tidak boleh dia senang. Misalnya ini, ada dia punya teman orang Kristen, contohnya Kristen atau orang Hindu, dia punya teman. Baru dia senang saja begitu. Mau kemana? Mau pergi gereja. Oh ya, hati-hati ya. Ya Allah. Harus ditimbulkan. Kurang ngajar memang dia ini memang. Ya. Meskipun kita tidak ucapkan, tapi harus kita benci dalam hatinya kita. Tidak boleh kita main-main ridho dengan kekufurannya mereka. Tidak bisa. Harus kita benci. Tidak suka melihat ini mengkufuri Allah ini. Ini mendatangkan bencana, bala bencana ini. Ya. Tapi mendatangkan bala bencana. Kalau sekiranya kemaksiatan itu bisa mendatangkan bencana, ya, lalu bagaimana dengan kekufuran? Ini kemaksiatan yang paling besar. Nah, kalau kita misalnya orang yang di dekat mana, di bandara sana, sehari ya, dekat bandara sana itu, orang pergi tiap hari Ahad ke sana gitu, harus timbul rasa bencinya orang sama orang itu. Tidak bisa sekedar biar dia ada orang yang penting orang tidak ganggu tuh orang, biar orang Allah minoritas. Tidak bisa seperti itu. Hatta mereka minoritas, hatta mereka cuma satu kepala keluarga. Harus timbul kufur kita terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka sembah, kita kufuri itu. Maksudnya kufuri kita ingkari. Kalau kita tidak bisa ingkari dengan tangan, dengan lisan juga tidak bisa karena mungkin terikat dengan aturan-aturan negara, dalam hatinya kita harus timbulkan kebencian kepada mereka. Tidak bisa bilang, yang penting kan kita hidup berdampingan begini, tidak bisa.
Sampai sebagian ulama mengatakan kalau antum bermuamalah dengan orang kafir, dahulukan suudzon. Nah, antum paham ini? Kalau antum bermuamalah dengan orang kafir, dahulukan suudzon. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena mereka apa? Walan tardo anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak selamanya tidak pakai lan di situ. Lan ya, lan. Lan baru fi'il mudhari. Fi'il mudhari konsekuensinya apa? Terus menerus. Pakai lan lagi. Selamanya akan terus menerus, mereka tidak akan ridho dengan engkau sampai kau masuk ke dalam agama mereka, mengikuti agama mereka. Baru kita cuma bawa santai-santai ini lihat. Oh iya, biar jadi orang yang bawa merayakan Natal, merayakan ini, biar saja jadi orang. Apalagi ada yang kalau sudah di grup-grup biasanya itu, grup-grup ini, so ada orang muslim bawa ucapkan selamat Natal begini, Allah musta'an. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Kalau sekiranya satu ucapan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, maka ada juga ucapan-ucapan yang dianggap remeh, tapi apa? Menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Paham ini ya? Maka ini jelas. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Kemudian wala yakfuru bima yu'badu min dunillah, dan dia masih apa? Berdoa kepada wali, minta kepada orang soleh. Fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Maka ini tidak bisa memberikan manfaat kalimat la ilaha illallahnya tersebut, karena sabda Rasulullah SAW itu yufassiru ba'duhu ba'don, sebagian yang lainnya menafsirkan kepada sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'duhu ba'don, mengikat yang sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nanti di usul fikih itu penjelasannya masalah itu, mengikat itu. Fala ta'khudz ba'dahu wa tatruku ba'dahu, maka janganlah engkau mengambil sebagiannya dan engkau meninggalkan sebagiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan atas kalian Alkitab darinya. Ya. Taib, yang mana dalam Alkitab itu terdapat ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas. Dan ini apa? Hunna ummul kitab. Ayat-ayat tersebut adalah ummul kitab. Dan yang lainnya apa? Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain, ayat-ayat yang lain itu mutasyabih, masih samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang yang di dalam hatinya, hati-hati mereka terdapat penyimpangan, maka yang mereka ikuti bukan ayat yang muhkam, mereka mengikuti ayat mutasyabih yang masih samar. Supaya mereka bisa apa? Tafsirkan sendiri seenak mereka. Ya khuduna alladhi yasluhu lahum. Nah, ini yang mereka mengambil dari ayat-ayat itu yang hanya cocok dengan keinginan mereka. Wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Dan mereka meninggalkan yang ayat-ayat yang tidak cocok dengan mereka. Kemudian mereka katakan, istadlalna bil Qur'an, dia bilang. Kita ini berdalil dengan Al-Quran juga, dia bilang. Ini orang-orang yang mengambil ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, ya, ayat-ayat yang samar. Padahal kalau dalam Al-Quran itu, di antara faedah tafsirnya itu, kalau menafsirkan itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu dibawa ke ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang masih samar itu dibawa ke ayat yang sudah jelas, yang tidak bisa dibantah lagi. Tapi mereka apa? Mencukupkan diri dengan ayat-ayat yang masih samar itu. Jadi mereka tafsirkan pakai akal mereka sendiri. Nah, kemudian mereka katakan, kita ini beristidlal, kita mengambil dalil dari Al-Quran, dia bilang. Kata Syekh, naqulu, kita katakan, mastadlaltum bil Quran. Pada hakikatnya kalian tidak beristidlal dengan Al-Quran. Nah, kata Syekh, Al-Quranu in qala kadza faqad qala kadza. Nah, Al-Quran itu sungguh, Al-Quran itu jika dia berkata demikian, jika Al-Quran berkata demikian, maka dia berkata demikian. Falimadza ta'khuduna ba'dan wa ta'trukuna ba'dan. Lalu kenapa kau ambil separuhnya, dan meninggalkan separuhnya? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Nah, ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dalam ilmunya, ya. Ini pujian ya terhadap orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengan Al-Qur'an, ya. Yang Al-Qur'an ini seluruhnya dari Rabb kami mengimani semuanya. Mau yang mutasyabih maupun yang muhkam.
Kami imani seluruhnya. Maksudnya apa yang diimani ini al-muhkam wal mutasyabih. Taib. Kami imani yang ayat yang muhkam dan mutasyabih. Fayaruddunal mutasyabiha ilal muhkam, maka kami kembalikan ayat-ayat yang samar. Taib. Apa maksudnya? Mereka mengembalikan ayat-ayat yang samar kepada ayat yang muhkam. Ya. Kalau di nanti usul fikih itu ada dijelaskan itu. Apa saja contoh yang ayat yang mutasyabih itu seperti apa, baru dibawa ke ayat yang muhkam. Wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi. Dan mereka pun menafsirkan dengan yang muhkam dan mengikat dengan yang muhkam. Wa yufassilunahu, dan mereka merinci ayat-ayat mutasyabih dengan yang muhkam. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama fa hadhihi tariqatu ahli zayghi. Ya. Adapun orang-orang yang mengambil ayat yang samar dan meninggalkan ayat yang muhkam yang sudah jelas, maka ini adalah metodenya orang yang menyimpang. Termasuk kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam itu kebanyakan mereka mengambil mutasyabih, ya, ayat-ayat mutasyabih. Mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih. Taib, mereka tinggalkan ayat yang muhkam. Ada itu di surat apa itu? Bahkan orang ada itu yang namanya apa? Saksi-saksi Yahuwa, saksi-saksi Yahuwa yang sempalannya Kristen itu. Mereka berdalil pakai Al-Qur'an. Tapi ayat yang mutasyabih mereka baru mereka Mereka telepon ini orang-orang biasanya pakai nomor itu. Sembarang orang dia telepon baru dia kasih ini situ. Dia prospek begitu. Dia bilang, "Bapak Muslim?" Bilang, "Iya." "Pak, ada di surat An-Nur kalau tidak salah itu. Surat An-Nur ayat 50 atau ayat berapa itu?" Ada surat An-Nur kalau tidak salah. Coba Pak Ferry buka. Ada ayat itu mutasyabih. Kemudian itu termasuk Thariqah Ahlul Zayd. Adapun orang-orang yang mengambil hadis, ya, hadis yang firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah dakhalal jannah wa yaktasiruna ala hadza, ya, dan mereka hanya mencukupkan diri dengan hadis ini, wala yuridunal ahaditsal wadihata allati fiha alquyud, dan mereka tidak membawakan keterangan tambahan, ya, di dalam hadis-hadis yang lain, ya, taib, hadis-hadis yang lain yang jelas yang di dalamnya terdapat ikatan-ikatan, ya, dan di dalamnya juga ada perincian-perincian, fahaulai ahlu zaygin, maka mereka ini adalah orang yang menyimpang. Taib. Kemudian fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhil qaidatal azimata. Maka wajib bagi kita penuntut ilmu mengetahui kaidah ini, kaidah yang agung ini. Li'annaha hiya jama'uddin. Karena dia ini adalah inti dari agama. Wahya asasul millah, dia inti dari agama. Dan bukanlah maksudnya annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghairahu, dan bukan maksudnya di sini engkau mengambil satu hadis atau satu ayat dan engkau meninggalkan selainnya. Bal al maksudu annaka ta'khudhul qur'ana kullah, akan tapi maksudnya ini kalau antum mempelajari Al-Qur'an, antum ambil seluruhnya. Jangan hanya setengah-setengah. Jangan hanya yang sesuai dengan selera antum. Baik. Kayak misalnya orang belajar fikih. Dia belajar fikih. Di fikih kan banyak terjadi perbedaan ulama. Misalnya dia kalau mau menikah dia ambil fikihnya, ya, mazhab yang lain yang tidak mewajibkan adanya wali. Dia mau menikah ini, dia suka sama perempuan ini, dia ambil fikihnya mazhab lain. Padahal dia di mazhab tertentu juga. Dia ambil. Kenapa ambil ini? Dia bilang, iya kan di sana tidak mewajibkan adanya wali. Sudah. Baru pas acara dia ambil pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Boleh musik, jadi boleh pasang drum band, ba elektron. Datang. Baru diambil lagi pendapat yang lain lagi yang membolehkan misalnya untuk
yang bermudah-mudahan dalam masalah campur baur, dia ambil mazhab yang lain lagi supaya untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini apa? Man tatabba'a rukhasal ulama, faqad ahlaka au kada, dia bilang. Siapa yang mengikuti seluruh rukhsah ulama, dia ambil sesuai dengan hawa nafsunya, maka sungguh dia telah binasa dan binasa. Orang seperti ini. Makanya begitu juga kalau kita mempelajari Al-Qur'an, ambil seluruhnya. Tidak hanya setengah-setengah saja sesuai dengan hawa nafsunya kita. Taib. Kemudian kata beliau, bal al-maksud annaka ta'khudhu al-Qur'ana kullah wa ta'khudhu sunnata kullah. Itu mengambil Al-Qur'an dan sunnah seluruhnya. Wa kadzalika kalamu ahli ilmi. Kalamu ahli ilmi. Begitu juga ucapan ahlul ilmi diambil seluruhnya. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihil kamil. Dan seorang ahli ilmu itu jika dia mengucapkan sebuah ucapan, maka dia tidak mengembalikan, maka dia tidak mengambil salah satunya sampai dikembalikan ke perkataan yang sempurna. Wa tatabba'u kalamahu fi muallafatihi, dan kalian mengambil ucapannya dalam tulisan-tulisan mereka. Li'annahu yuqayyidu ba'duhu ba'dhan, karena dia saling mengikat antara satu dan yang lain. Misalnya kayak siapa? Sebagian ulama ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, di antara Imam Syafi'i. Nah, tidak boleh kita langsung main ambil langsung cuma separuhnya saja, diperhatikan lagi. Ya, diperhatikan tulisan-tulisannya. Seperti itu. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulih, karena mereka berada di atas sunnah dari jalan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka engkau harusnya mengembalikan mutlak kepada muqayyad dari ucapan mereka. Dan juga penuntut ilmu itu wajib untuk mengambil kaidah ini secara keseluruhan. Wa yahdharu min tariqati ahli zaygh alladziina ya'khuduna alladzi yasluhu lahum. Dan mereka harus waspada dari jalannya orang-orang yang menyimpang, yang mengambil hanya yang sesuka hati mereka. Dan mereka meninggalkan yang tidak cocok dengan mereka dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Wa min kalami ahli ilmi wa yabtaruna an-nuqula. Maksudnya ini apa? Mereka hanya Di antara jalannya orang-orang yang menyimpang itu, dia hanya ambil intinya ya. Ini kan beliau jelaskan panjang lebar ini. Intinya, tidak bisa kita sebagai penuntut ilmu hanya mengambil ucapan ulama, hadis, ayat, hanya potongan-potongan saja yang sesuai dengan hawa nafsunya kita. Apa contohnya? Dia ambil cuma sepotongnya Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Dia potong sampai situ. Nikahilah yang mana yang mencocoki hati kalian, 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Cuma sampai situ saja dia. Itu yang dia dakwakan terus menerus. Dia tidak baca lanjutannya ayat itu. Lanjutannya itu apa? Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1 saja. Itu kan lanjutan ayat itu. Tapi dia cuma potong di itu saja. Dia berdalil sama istrinya mungkin. Dia so ngaji ini, dia bilang, fankihu. Dia so ngaji, dia so belajar usul fikih. Dia bilang, fankihu, ini fi'il amr. Fi'il amr ini taqtadil wujub. Konsekuensinya wajib, dia bilang sama istrinya. Istrinya kasihan masih awam, tidak tahu ini. Istrinya bukan ahli usul fikih ya. Contoh. Dia bilang, ini wajib ini. Dia bilang, Allah yang perintahkan ini 2, 3, 4. Baru dia tidak baca ini yang lanjutan ayat. Kalau kamu tidak mampu, cukup 1 saja. Dia tidak baca lanjutannya itu. Ini termasuk Thariqatu ahli zaygh. Metodenya orang yang menyimpang. Seperti itu. Baik, dan mereka memotong-motong kutipan, wa yabtaruna nuqul. Mereka memotong-motong kutipan, wa yatrukuna baqiyal kalam, dan mereka meninggalkan seluruh ucapan. Aw yatrukuna al-kalam ats-tsani alladhi yuwaddihuhu, atau mereka meninggalkan ucapan yang kedua yang menjelaskan ucapan yang pertama sebelumnya. Wa ya'khuduna al-kalam al-mutasyabah wa yatrukuna al-kalam al-bayyin.
Mereka mengambil ucapan yang samar dan meninggalkan ucapan yang telah jelas. Katsirun minal ladzina yad'una al-ilma ghafalu an hadzal syai'. Banyak dari orang yang mengaku berilmu namun lalai dari kaidah satu ini, kaidah yang satu ini. Imma an qasdit tadlili. Ini sebabnya. Boleh jadi karena dengan sengaja untuk menyesatkan orang lain. Wa imma an jahlin, boleh jadi karena bodoh. Taib, antara dua itu. Antara kalau bukan sengaja menyesatkan atau karena jahil. Fayajibu ma'rifatu hadhil umuri, maka wajib mengetahui perkara ini. Wa antakuna usulan wa qawaida inda talibil ilmi, dan menjadikannya sebagai kaidah, pondasi bagi penuntut ilmu. Jadi inti yang kita bacakan secara panjang lebar tadi, bahwasanya seorang penuntut ilmu, bahkan seorang muslim itu wajib mengambil perkataan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ucapan ulama diambil seluruhnya, selama dia masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh hanya memotong-motong saja, ya, hanya memotong-motong ucapan, ya. Apalagi masalah pendapat fikih, ya, pendapat fikih yang bisa dibilang di sana masih ada perselisihan ulama atau masalah ijtihadiyah. Dia baru sampai sama dia ini satu ucapan ulama, padahal di sana banyak ucapan ulama yang lain berkaitan masalah satu perkara itu. Seperti apa contohnya? Misalnya apa ya? Masalah fikih ini yang terjadi perbedaan ulama. Misalnya ayo, ada yang ini, ada yang talitas, kira-kira apa yang ada permasalahan ulama di situ? Kunut. Contoh kunut. Baru sampai sama dia ini satu ucapan ulama, itu pun ulama mutaakhirin ataupun mungkin ustadz, sampai sama dia ini. Kalau mengatakan apa? Kunut itu bid'ah. Ini contoh satu ya. Padahal di sana masih ada ratusan ulama mazhab Hambali atau mazhab yang lain, ya, yang punya dalil juga, punya dalil yang kuat juga. Yang mengatakan bahwa kunut itu bukan bid'ah kunut. Bid'ahnya di mana? Bid'ahnya kalau didawamkan, diterus-menerus dilakukan seperti itu. Tapi mereka karena saking ininya semangatnya, tidak, pokoknya kunut itu bid'ah. Seperti itu. Termasuk juga kita orang ini yang awal-awal belajar begitu dulu. Nanti makin kesini belajar ya bertahap, rupanya itu fikih itu tidak sesempit daun kelor, ya, luas. Ya. Jadi tidak boleh sembarang membid'ahkan amalan orang. Imam Ahmad apa pendapatnya? Kalau imamnya kunut, ya antum angkat tangan kunut. Imam Ahmad ini yang kuasai hadis 1 juta sanad dengan hadisnya. Baru antum datang tiba-tiba langsung bilang, ya, pendapat Imam Ahmad itu apa? Bid'ah atau apa? Jangan dulu, ya, seperti itu. Jadi harus dilihat semua, Ada juga dalam usul fikih itu apa? Istilah maslahah mursalah. Lihat lagi maslahat mursalatnya. Kayak misalnya orang baru berdakwah di satu kampung. Kampung itu apa? Kampung itu biasa bakunut di situ. Contohnya. Ya, ini anak nukil lagi, anak punya ucapan ini anak nukil dari Ustadz Ilham lagi ini waktu belajar di Baitul Ihwa. Dia bilang kalau misalnya baru berdakwah di satu kampung itu masih menerapkan misalnya kunut begitu kan? Ya sudah antum kunut, kalau antum disuruh imam antum kunut di sana, dia bilang. Menimbang maslahat. Kalau misalnya antum langsung tinggalkan kunut, pasti orang bilang, dari mana dia ini? Belajar dari mana dia ini? Ya, ajaran apa yang dia bawa kemari ini? Seperti itu. Padahal apa? Kunut masalah fikih. Kalau masalah kesyirikan, masalah tauhid, masalah bid'ah, ya itu tidak boleh ditawar, ya, tidak boleh ditawar. Misalnya apa? Antum baru berdakwah di satu daerah, dorong panggil apa? Dorong panggil suruh meminta di kuburan orang soleh. Bantu mereka berdoa ke orang soleh supaya sampaikan kepada Allah, seperti itu. Itu tidak boleh ditawar itu. Ya. Jangan antum berdalil, ini kan maslahatnya supaya mereka ikut dakwah saya. Tidak seperti itu. Paham ya? Baik. Tafadhol, lanjut. Poin keempat. Fadhol, siapa yang baca? Terserah. Pak Ferry.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kufari fil darkil asfali minan nar. Qala syarih hafizallah, al-munafiquna allazina hum fi darkil asfali minan nar humul lazi yuzhiruna al-islama wa yabtununa al-kufra li'annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati wa sara hawlahu al-muhajiruna wal ansaru wa qawal islami wa qawiyal Islam. Saya bilang Islam. Wa qawiyal Islam, telah menjadi kuat Islam dan menjadi kuat Islam. Wa qawiyal Islam wa antasara ad-dina fil badri tilka. Intasara fil lazim. Di situ dicetakan apa dia tulis itu? Cetakan pakai harokat di situ. Tidak usah. Wa antasara ad-dinu fi badrin tilka waqi'atul al-azimatu allati tara khabaruha fil masyariqi wal magharibi li'anna nabiyya intasara ala sonadidil Quraisyin. Lianna nabiyya intasara ala sunadidi Quraisyin wa Quraisyun kanat tajul arabi wa kana an-nasu yanzuruna ilaiha falamma intasara alaiha sallallahu alaihi wasallam fi badrin wa qatala ru'usaha inda zalika qala al-munafiquna nahnu waqa'na fil madinati bainal muhajirina wal ansari wa ma'ahum ar-rasulu wa maza na'malu laja'u ila hilatin wa hiya annahum yuzhiruna al-islama min ajli an ya'isu ma'al muslimin wa yuhafizu ala dima'ihim wa amwalihim wa rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa zahiru la yadri anil qulubi ila Allah subhanahu wa ta'ala wa man azhara al-islama qabilnahu minhu hatta yazharu minhu ma yukhalifu zahiruhu yazharu minhu ma yukhalifu zahirahu hingga nampaklah darinya apa yang menyelisihi zahirnya. Makanya zahirahu di situ. Hatta yazharu minhu ma yukhalifu zahirahu. Wa qalu la ilaha illallah wa syahidu lirrasuli birrisalati zahiran kama qala Allah ta'ala iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kalau baca panjang itu innal munafiqina lakadzibun, berarti sesungguhnya orang munafik tidak berdusta. Ini lakadzibun lam taukid pendek lamnya. Innal munafiqina lakadzibun ittakhazu aymanahum junnatun yakni
sutratun yastatiruna biha. Fal munafiquna dakhilu fil islami. Fal munafiquna dakhalu fil islami lamma ra'au quwwatal muslimin zahiran wa baqau alal kufri batinan wal iyazu billahi walizalika ja'alahumullahu fiddal asfali minan nari tahtal musyrikina ibadatul awsani tahtal malahidati liazimi jurmihim wa khidaihim wa makrihim yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fal munafiquna yaqulu la ilaha illallah huwa fi darkil asfali minan nar fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradun talaffuzi biha wa haula'i al munafiquna fi darkil asfali minan nari wa hum yaquluna la ilaha illallah fadalla anna mujarradal nutqi biha la yakfi fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarihi. Taib. Kemudian qala al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang orang-orang munafik, ya. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari. Taib, sebelum saya lanjut 6:30, kalau ada yang mau pulang silakan. Sebelum saya lanjut, saya bilang memang kalau mau pulang langsung pulang saja, tidak usah ini Bapak potong. Takutnya saya sementara berpikir saya dapat lupa itu yang ini nanti yang saya mau sampaikan. Taib, kalau mau pulang langsung pulang saja, yang ini langsung itu saja. Taib. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari. Maka sungguhnya orang-orang munafik itu mengucapkan yaqulunaha, hanya kembali ke mana? David. Nah, yaquluna kalimat at-tauhid wa hum tahtal kuffari. Padahal mereka sementara mereka di bawah kekafiran. Nah, Taib, sementara mereka berada di bawah kekafiran. Fid darkil asfali minan nar. Taib, pada kerak neraka yang paling bawah. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 145. Nah, saya mau tanya, munafik di sini munafik kan terbagi dua. Siapa yang masih ingat? Siapa? Kaatan. Munafik terbagi dua kan? Nah, munafik yang bagaimana ini? Orang yang nifak i'tiqad atau nifak akbar. Baik. Kemudian qala Syari hafizahullah, orang-orang munafik yang mereka adalah di dalam neraka yang paling bawah, humul ladzina yuzhiruna al-islama wa yubtinuna al-kufra. Mereka lah orang-orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Karena mereka li'annahu lamma hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal madinati wa sara haulahul muhajiruna wal ansaru wa qawiyal islamu wa antasara ad-dinu fi badrin tilkal waqi'atil 'azimatil lati tara khabaruha fil masyariqi wal magharibi. Baik. Karena ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, taib, dan juga jadilah di sekitar orang-orang di sekitar Nabi itu ada orang-orang yang muhajirin dan ansor, dan Islam bertambah kuat, dan juga intasaruddin fi Badr, menang agama Islam di kota Badr, di Badr. Taib, itu adalah peristiwa agung, dan itu adalah peristiwa yang agung yang telah tersebar kabarnya dari timur ke barat.
li'anna nabiyya intasara ala sanadidi Quraisyin. Taib. Dan juga Nabi memenangkan pertarungan terhadap gembong-gembong Quraisy, sanadidi Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy. Sementara Quraisy kanat tajul Arab. Padahal Quraisy itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi seluruh suku-suku yang ada dari Arab itu mahkotanya itu suku Quraisy. Taib. Mahkotanya suku Quraisy. Dan Nabi SAW dia suku Quraisy. Nabi SAW suku Quraisy. Kan Nabi itu dipilih dari dari keturunan yang paling baik. Nah, kemudian lahir lagi ini keturunan ini, dipilih lagi yang paling baik lagi. Kemudian lahir lagi ini keturunan, dari berapa keturunan ini ada yang paling baik, Nabi dari keturunan yang situ. Jadi semua silsilah Nabi SAW itu yang baik-baik semua sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu. Taib. Wa Quraisyun kanat tajul Arab wa kana nasu yanzuruna ilaiha. Taib. Dan dahulu manusia itu melihat kepada kaum Quraisy. Falamman tasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badrin wa qutila ru'usuha. Taib. Dan ketika Nabi memenangkan terhadap orang Quraisy, Nabi menang terhadap orang Quraisy di Badar dan juga dibunuh petinggi-petinggi mereka. Taib. Inda dzalika qaulul munafiqun. Perhatikan dari atas sana lama itu. Perhatikan dari lama di atas sana itu jawabannya itu. Inda dzalika qaulul munafiqun. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, kemudian bla 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 sampai terakhir apa? Inda dzalika qaulul munafiqun. Pada saat itu orang munafik berkata, Nahnu waqa'na fil madinati bainal muhajirin wal ansari wa ma'ahumur rasulu. Wa madza na'mal? Kita ini terletak di tengah-tengah kota Madinah, yang mana di dalamnya ada antara orang muhajirin dan ansor. Namun bersama mereka itu ada seorang rasul. Wa madza na'mal? Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, ini orang munafik ini. Laja'u ila hilatin, maka mereka pun memanfaatkan membuat tipu daya. Mereka pun membuat tipu daya. Jadi posisinya orang munafik ketika Nabi telah memenangkan perang Badar, itu keadaan mereka orang-orang munafik ini tinggal di kota Madinah. Sementara Nabi ini sudah tersebar kabar dari timur ke barat bahwasanya Nabi telah mengalahkan petinggi-petinggi Quraisy, yang mana Quraisy ini adalah tajul Arab, suku yang menjadi mahkotanya orang Arab. Quraisy ini. Berarti sementara ketahuan di peristiwa perang Badar itu cuma sekitar 300-an saja. Dia kalahkan sekitar 1000. Orang munafik tentu merasa ini kan. Orang munafik ini belum masuk Islam ini pada saat itu. Muncul kekhawatiran pada mereka. Kita ini tinggal di tengah-tengahnya orang yang baru menang perang Badar ini, dia bilang. Mereka ada orang Ansor, ada orang Muhajirin. Di tengahnya mereka ada Rasul lagi. Sudah bahaya kita punya keadaan ini. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tipu daya. Annahum yudhiruna al-islama min ajli an ya'ishu ma'al muslimin wa yuhafidhu ala dima'ihim wa amwalihim. Ini. Mereka melakukan tipu daya, mereka menampakkan Islam karena agar bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka bisa menjaga darah dan harta-harta mereka. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa zahir. Perhatikan. Ini juga faedah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada baginya, tidak ada penilaian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali yang zahirnya. Misalnya ini gembong munafik kan? Sudah masuk Islam. Tidak ada pikirannya Nabi itu misalnya mau bilang, mau barangkali ini cuma munafik pura-pura ini. Tidak ada. Di sini bilang, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa zahiru. Kecuali hanya melihat yang zahirnya saja. La yadri anil qulubi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui dari hati-hati manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Faman azhara al-islama qabilnahu minhu. Ini kaidahnya ini. Siapa orang yang menampakkan keislaman, maka kita terima dia. Maka kita terima keislamannya itu. Hatta yadhhara.
hatta yadhharu minhu, hingga nampaklah dari orang tersebut ma yukhalifu zahirahu, apa yang menyelisihi zahirnya. Misalnya dia bilang, saya ini masuk Islam, baru dia masih pergi datang ke gereja berdoa di sana, contoh. Berarti kita cap dia sebagai masih orang kafir berarti, meskipun dia nampakkan zahir, zahirnya Islam, seperti itu. Wa qalu la ilaha illallah wa syahidu lirrasuli. Siapa wa qalu ini kembali ke mana ini? Orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dan mereka bersaksi terhadap Rasul dengan kerasulan, birrisalah, dengan kerasulan. Zahiran, sebagai apa zahiran rahmat? Sebagai hal. Secara zahir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Jika telah datang kepadamu orang munafik dan mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah pun juga bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu pasti yang asli mereka pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, yang mana mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Orang-orang munafik itu mereka jadikan sumpah-sumpahnya mereka sebagai tameng. Dan junnatun maksudnya adalah sutratun, sutra, yastatiruna biha, yang mereka menutup dengannya. Fal munafiquna dakhalu fil islami lamma ra'au quwwatal muslimin. Maka orang-orang munafik ini masuk ke dalam Islam ketika mereka melihat kekuatan kaum muslimin. Zahiran. Jadi terpotong itu ada pemisahnya itu. Maksudnya fal munafiquna dakhalu fil islam zahiran, gitu. Orang munafik masuk Islam secara zahir. Wa baqau 'alal kufri batinan wal iyad billahi. Dan mereka tetap di atas kekafiran secara batin, wal iyad billah. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nar tahtal musyrikin. Ini. Oleh karenanya Allah menjadikan mereka berada di dalam kerak neraka tahtal musyrikin. Jadi urutannya itu muslim pertama kan? Ya, muslim mukmin pertama. Baru apa? Orang kafir. Ya. Baru apa? Orang musyrik. Baru terakhir munafik. Itu paling bawah dia urutan tempatnya itu. Di neraka itu misalnya orang kafir, baru orang musyrik, baru orang munafik, gitu. Baik. Perhatikan. Tahtal musyrikina. Baru apa? Tahta ibadatil ausani. Jadi tadi Pak Ferry baca apa sih itu? Ibadatul atau ibadata? Ibadati sebenarnya. Tahtal musyrikina tahta ibadatil ausani, di bawahnya para penyembah berhala. Wa tahtal malahidati, di bawahnya orang-orang ateis. Jadi di atas semua ini, orang penyembah berhala, ateis di atas mereka. Ini orang musyrik, orang musyrikin di atas. Yang orang munafik ini paling bawah. Li azimi jurmihim wa khidaihim wa makrihim, karena begitu besarnya keburukan mereka, tipu daya mereka dan makar mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan. Mereka berusaha menipu Allah. Nah, ini mereka membuat tipuan kepada Allah. Ya, tidak masuk akal ya. Maksudnya mereka menipu Allah itu. Ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri-diri mereka yang mereka tipu. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Fal munafiqu yaqul, orang munafik mengatakan la ilaha illallah wa huwa fid darkil asfali minan nar. Perhatikan.
Maka orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah padahal mereka berada dalam kerak neraka yang paling dalam. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradat talaffuz biha. Dia bilang, lalu bagaimana bisa kita katakan, engkau katakan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu cukup mengucapkan dengan lafaz saja. Taib. Sementara haula'il munafiquna fid darkil asfali minan nar. Sementara orang-orang munafik ini berada dalam neraka. Wa hum yaquluna la ilaha illallah. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amalil jawarih. Ini menunjukkan bahwasanya sekedar mengucapkan saja itu tidak cukup. Ya, tidak mencukupi kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Kenapa alasannya? Karena orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah mereka. Bahkan mereka apa? Mereka bertemu dengan Nabi. Duduk bersama Nabi ini orang-orang munafik ini. Nah, tapi apa? Tempatnya mereka di fidarkil asfal minan nar. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya mencukupkan dengan mengucapkan la ilaha illallah saja? Kita tidak pernah bertemu Nabi. Baik. Maka kata beliau, ini menunjukkan tidak cukup sekedar mengucapkan saja, tidak cukup kecuali dengan meyakini dengan hati dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Maka wajib ketika seorang dia mempelajari kalimat la ilaha illallah, dengan ilmu yang dia pelajari itu akan tumbuh keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan keyakinan tersebut itulah yang akan mendorongnya untuk melakukan amalan-amalan anggota badan. Paham ini ya? Jadi orang munafik ini duduk di majelisnya Nabi mereka. Ya, duduk di majelisnya Nabi orang munafik ini. Ngobrol lagi sama Nabi. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Tapi apa? Tempatnya mereka di neraka. Lalu bagaimana dengan kita ini? Ya, kita tidak ketemu Nabi, tidak duduk di majelisnya Nabi, tidak ketemu dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka manusia-manusia terbaik, baru hanya mencukupkan diri dengan mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, maka tentu itu ya sangat ajib ya, sangat aneh. Pahamin ya? Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Fadhol. Baik, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Tinggal dibaca-baca lagi, dimurojaah lagi. Ya. Jadi intinya itu pada di matannya itu ya. Matannya itu kaidah. Kalau matan tafsir kalimat tauhid ini seringkas sekali sebenarnya. Mungkin cuma satu halaman baru cuma setengah, baliknya itu setengahnya. Tafsir kalimat tauhid. Cuma yang panjang itu penjelasannya. Ya. Tinggal antum baca ulang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.